teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Seperti peribahasa yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, boleh kali ya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Rosario Felicia. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh rekan aku, yaitu Halo semuanya, aku Ira Melia dan kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2022 yang akan menemani podcast kali ini. pada podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait pengaruh impor nikel dan upah tenaga kerja terhadap penjualan mobil listrik di negara-negara Eropa. Nah, bicara tentang mobil listrik nih Kak Ira dan teman-teman semuanya pasti udah tahu banget kan kalau di Jakarta bahkan di wilayah Indonesia udah banyak yang menggunakan mobil listrik. Bener banget tuh Kak Rosa, tapi nggak cuma negara Indonesia aja loh, karena masih banyak negara-negara lain yang menggunakan mobil listrik. Salah satunya itu ada di negara-negara Eropa. Betul banget tuh Kak Ira. Tapi kira-kira Kak Ira tahu nggak sih negara-negara Eropa apa aja yang memproduksi atau menjual mobil listrik? Tahu dong Kak Ocha, salah satunya itu negara-negara Eropa seperti Jerman, Perancis, Belanda, Turki, dan juga masih banyak negara Eropa lainnya. Nah, hal tersebut dilatar belakangi karena mereka memproduksi mobil listrik dari segi pemerintahan untuk mendorong kegiatan ramah lingkungan, yaitu salah satunya dapat mengurangi emisi karbon di negara-negara Eropa tersebut. Banyak banget ya Kak Ira, apalagi kan negara-negara di Eropa ada puluhan negara di dalamnya. Jadi mereka lebih memiliki kesadaran yang lebih tinggi ya Kak Ira. Bener banget tuh Kak Ocha. Tapi Kak Ocha sendiri tahu nggak sih ada pengaruh yang mempengaruhi penjualan mobil listrik itu sendiri? Apa aja tuh Kak yang mempengaruhi? Pengaruhnya itu ada impor nikel, yang dimana impor nikel sendiri merupakan salah satu bahan baku untuk membuat mobil listrik, dan juga ada pengaruh dari upah tenaga kerja di negara-negara Eropa tersebut. Oh iya ya, mobil listrik kan ada baterai yang menggunakan nikel sebagai salah satu bahan utamanya. Dan dari penjualan mobil tersebut juga ada pengaruhnya terhadap upah tenaga kerja. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya nikel terbesar dan mengekspornya ke negara lain. Tapi yang aku ketahui pada tahun 2020, Indonesia membuat kebijakan larangan ekspor tuh tentang nikel mentah ini. Dan harus diolah terlebih dahulu agar meningkat nilai nikelnya. Nah bener banget tuh Kak Ocha, aku tahu tuh kebijakannya, dan terbukti dari data BPS bahwa ekspor nikel pada tahun 2022 itu meningkat sebesar 450% dibanding dari tahun 2021. Oleh karena itu, aku dan juga teman-teman kelompok aku melakukan mini riset mengenai pengaruh dari impor nikel dan juga upah tenaga kerja terhadap negara-negara Eropa. Sebelumnya Kak Ira, tadi kan Kak Ira ada mengaitkan tentang upah tenaga kerja di negara Eropa. Memangnya berapa sih Kak upah tenaga kerja di negara Eropa dalam bentuk uang euro dan rupiah? Nah, untuk upah tenaga kerja di negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan juga Belanda, rata-rata mereka memiliki upah tenaga kerja sebesar 8,78 euro dan juga atau setara sebesar Rp150.000 per jam. Wah, banyak banget ya Kak Ira. Apalagi yang aku ketahui di negara-negara Eropa itu termasuk tinggi dibandingkan upah tenaga kerja pada negara-negara lain. Nah, berdasarkan dari hasil analisis penelitian dan juga pengujian data yang telah kami lakukan, ternyata impor nikel dan juga upah tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan mobil listrik di negara-negara Eropa. Tetapi kalau dilihat dari masing-masing, kalau misalnya impor nikel itu tidak berpengaruh signifikan karena mereka melakukan impor nikel tidak hanya dari negara Indonesia, melainkan dari negara-negara lain. Sedangkan untuk upah tenaga kerja sendiri berpengaruh signifikan terhadap penjualan mobil listrik di negara Eropa. Berarti tidak berpengaruh signifikan tuh maksudnya tidak memiliki dampak yang besar ya Kak terhadap penjualan mobil listrik. Bener banget tuh Kak Rosa. Berarti dari pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa impor nikel dan upah tenaga kerja tidak berdampak besar terhadap penjualan mobil listrik di negara-negara Eropa. Oke teman-teman, gimana nih pembahasan podcast kali ini? Semoga dengan adanya podcast ini bisa bermanfaat ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada Kak Ira yang udah
mau sharing-sharing terkait pengaruh impor nikel dan upah tenaga kerja terhadap penjualan mobil listrik di negara-negara Eropa. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak. Sebelumnya aku mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau salah. Saya Rosario Felicia, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.